Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi gue pernah membahas mengenai perbandingan, jadi persamaan dan perbedaan antara screen protector berjenis hydrogel dengan tempered glass. Nah, waktu itu udah ada cukup banyak perbedaannya. Di video kali ini gue akan menambahkan beberapa perbedaannya lagi setelah gue menggunakan cukup lama, 2-3 minggu gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bakal gue share ke kalian mengenai perbedaan tambahan antara hydrogel dan tempered glass. Jadi kalian simak terus saja supaya kalian tahu kira-kira selain yang waktu itu gue bahas, apalagi sih perbedaan antara hydrogel dengan tempered glass. Oke, teman-teman, langsung aja gue ngasih tambahan perbandingan gitu ya. Jadi antara hydrogel dari Hydra Plus dan juga tempered glass dari Copper Indonesia. Kalau misalnya kalian menemukan ada merek lain atau jenis screen protector lain, kalian tidak bisa merefer ke video gue ini karena yang gue bahas cuma hydrogel dari Hydra Plus dan juga tempered glass dari Copper Indonesia gitu ya. Oke, lanjut aja. Oh, sebelum gue lanjut, ada disclaimer. Disclaimernya adalah di video ini maupun di video gue sebelumnya, pada saat gue membandingkan, gue bukan pada posisi untuk menjelek-jelekan salah satu. Gue tidak dalam posisi untuk bilang yang satu lebih bagus dari yang lain gitu ya. Tapi gue cuma ngasih perbandingan. Semua dua-duanya itu ada kelebihan, ada kekurangannya juga, dan kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, oh buat gue cocok tempered glass, buat orang lain mungkin lebih cocok sama hydrogel. Jadi gue nggak bisa bilang, oh ini pasti bagus, ini paling bagus, ini lebih bagus, dan lain sebagainya. Nggak kayak gitu. Bagus atau enggaknya balik lagi ke diri kalian dan kebutuhan kalian gitu ya. Oke, lanjut aja ke yang pertama. Yang pertama itu ada beberapa komentar yang mempertanyakan, setelah menggunakan screen protector, itu enak nggak sih pakai case? Overlap nggak sih? Nanti case-nya ngerusak screen protectornya nggak sih? Dan lain sebagainya. Gue bakal jawab di sini. Gue pribadi sudah menggunakan ini sebenarnya ada 4 lagi, ada Poco X3 juga, ada M31 juga, semuanya menggunakan case tambahan, dan semuanya itu menggunakan screen protector. 2 menggunakan tempered glass, 2 menggunakan hydrogel, dan kesemuanya aman. Walaupun gue menggunakan case tambahan, semuanya aman, nggak ada yang overlap, nggak ada yang ngerusak satu sama lain, jadi semuanya aman. Jadi kalian bisa lihat sendiri, ini untuk Xiaomi Redmi 8 gue. Dia menggunakan tempered glass maupun case dari Copper Indonesia. Dua-duanya bagus dan tidak saling melukai gitu ya. Ini gue bisa bilang ini pas banget. Jadi ini ada jarak nggak overlap kayak gini. Samping-sampingnya pun sama. Kalian bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya gue mengira-ngira sih untuk kanan kiri bawahnya itu ada selisih sekitar 1 mili. Untuk atasnya ini 1,5 mili. Kelihatan ya, ini sekitar 1,5 mili antara tempered glass, ujung tempered glass dengan ujung case-nya. Jadi masih oke dan nggak saling merusak. Jadi gue suka banget. Pun yang hydrogel, ini screen protectornya gue pakai hydrogel, maupun belakangnya pun gue pakai hydrogel. Gue pakai case-nya ini murah, cuma 25.000, anti crack ya. Jadi ini pun nggak saling melukai ya. Screen protectornya aman, case-nya pun aman. Kalian bisa lihat kayak gini. Bahkan gue menggunakan hydrogel untuk bagian depan maupun bagian belakang dari S9 gue. Gue tambahin case ini masih aman. Jadi sebetulnya balik lagi, kesimpulan gue ada 2 hal yang sangat mempengaruhi kalau misalnya kalian menggunakan screen protector dan juga case. Yang pertama adalah secara umumnya mereknya. Kalau misalnya kalian udah menggunakan merek yang sama untuk case maupun tempered glassnya ya, walaupun nggak semua ada gitu ya, tapi kalau misalnya Copper, dia kan ada tuh untuk case-nya maupun untuk tempered glassnya, kemungkinan besar bakalan aman. Bukan berarti yang beda pun nggak aman, itu beda cerita ya. Tapi yang paling mempengaruhi, yang lebih berpengaruh adalah yang kedua ini. Yang kedua adalah cara pemasangan screen protector kalian. Selama kalian memasangnya itu presisi, jadi istilahnya paling enggak selisihnya itu cuma 0, sekian milimeter aja, bisa kelihatan simetris entah atas bawah kanan kiri, kemungkinan besar mau kalian pakai case apapun bakalan aman. Kecuali kalau misalnya kalian beli case yang asal-asalan aja, kalian udah pakai screen protector, ternyata case-nya itu kegedean, ya itu bakalan ngaco sih, even kalian udah segitu presisinya. Jadi saran dari gua, sebelum kalian membeli case, kalian coba lihat reviewnya dulu, atau kalian tanya sama penjualnya, cocok nggak kalau kalian udah menggunakan screen protector. Takutnya kalau misalnya gue pernah coba waktu itu screen protectornya yang abal-abal, case-nya pun yang abal-abal, akhirnya overlap. Akhirnya screen protectornya keangkat sama case-nya dan itu jelek banget. Dan pasti itu yang kalian hindari. Jadi saran dari gue, ya kalau misalnya kalian udah menentukan
silahkan aja kalian tanya sama penjualnya, bisa nggak, sesuai nggak, pas nggak sama screen protector yang udah kalian punya. Oke, kita lanjut ke hal yang kedua atau perbandingan yang kedua. Gua ingin membandingkan antara feel-nya, jadi keset atau enggak, karena ini salah satu yang terbanyak juga ya. Keset nggak sih, hydrogel lebih keset nggak sih daripada tempered glass atau sebaliknya? Kalau gue bisa bilang, dengan kondisi normal seperti ini, nggak basah ya, dua-duanya sama-sama enak. Licin enggak, keset juga enggak, pokoknya dua-duanya pas ya. Ini dua-duanya pas, jadi gue nggak bisa bilang kalau mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Tapi kalau misalnya feel-nya, gue lebih suka tempered glass karena dia beneran rata. Dia kayak kaca ya, kayak kaca screen dari smartphone bawaannya aja. Kalau hydrogel, kalian bisa lihat ini ada kayak garis-garis gitu, kelihatannya. Kayak ada garis-garis gitu. Nah, kalau misalnya kalian pegang kayak gini, dia bakalan berasa. Jari kalian kan sensitif ya. Ini berasa. Jadi gue ngerasa ini kurang nyaman gitu ya. Gue lebih suka untuk feel-nya si tempered glass. Nah, sekarang gue mau coba kalau misalnya kita menggunakan cairan ya. Gue pakai sanitizer, gue semprot aja. Oke. Kalau misalnya ada cairan kayak gini, gue gosok-gosok kayak gini, berasa lebih licin yang tempered glass. Balik lagi, kalau misalnya kalian experience-nya beda, kalian feel-nya beda, ya itu kalian. Ini feel yang gue rasakan seperti ini. Untuk hydrogel dia berasa lebih keset kalau lagi basah. Tapi kalau misalnya tempered glass dia lebih licin. Jadi kalau misalnya kalian itu suka berkeringat tangannya ya, suka berkeringat, misalnya panas HP kalian, terus kalian jarinya berkeringat, atau misalnya main sambil hujan-hujanan ya, gue nggak tahu ya kondisinya kayak gimana, gue akan menyarankan kalian menggunakan hydrogel aja. Tapi kalau misalnya kalian aman-aman aja nih, nggak suka berkeringat, kalian suka mainnya itu di tempat yang kering dan lain sebagainya, tempered glass pun udah oke gitu ya. Oke, gue lap dulu aja. Sip, gue lanjut ke hal yang ketiga. Jadi kalau misalnya yang ketiga ini kaitannya sama pada saat kalian memasangkan screen protectornya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan screen protector berjenis tempered glass, terus pada saat kalian pasang ada bubble-bubble atau gelembung udara di dalamnya, kemungkinan besar itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Jadi itu bakalan jelek banget lah. Gue pernah pasang tempered glass terus akhirnya ada gelembung-gelembungnya, itu gue kesel banget. Berapa lama tetap kayak gitu, akhirnya gue cabut aja, ya udahlah gue nggak pakai tempered glass. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan hydrogel gitu ya, hydrogel itu kan walaupun pemasangannya ribet dan lain sebagainya, tapi dia lebih presisi, dia lebih neat gitu ya. Apalagi ditambah kalian menggunakan scraper untuk bener-bener ngeratain antara screen protectornya ke bagian layar. Jadi kemungkinan ada gelembung udaranya itu kecil. Ditambah pun ada gelembung udaranya, gue sudah merasakan itu dan membuktikan itu, gelembung udara yang kecil-kecil itu tadi didiemin sekitar 2-3 hari, dia hilang. Jadi aman-aman aja. Jadi perbandingannya tuh kayak gitu. Kalau misalnya untuk gelembung udara pada saat kalian pasang, tempered glass itu punya kekurangan. Karena dia akan tetap kayak gitu entah sampai kapanpun. Sampai kalian HP-nya rusak, mau ganti dan lain sebagainya, ya itu tetap bakal ada di situ. Tapi kalau misalnya hydrogel, gelembung udaranya itu bisa hilang. Kecuali gelembung udaranya tuh segitu gedenya ya, itu beda cerita. Maksud gua, yang gua bahas di sini gelembung-gelembung udara yang kecil-kecil, gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi perbedaan ini cukup fatal menurut gua ya. Apalagi gua orangnya suka naro smartphone gua di tas gua, gabung sama obat-obatan gua, kunci dan lain sebagainya, ballpoint dan lain sebagainya. Untuk tempered glass dia akan sangat aman. Amannya gimana? Maksud gua ya dua-duanya sih aman. Layar kalian itu aman. Tapi kalau misalnya untuk penampilan gue lebih suka tempered glass. Kenapa? Ini tempered glass. Ya, oke. Ini kan ujung jari gue tajam nih. Ini gue gores-gores. Ini gue udah pakai penekanan yang cukup sampai meletot-meletot nih. Ya, ini sampai meletot-meletot nih kuku gue. Oke, udah. Gue lap aja. Goresan yang tadi gue buat itu nggak ada. Oke, goresan yang gue buat tadi hilang. Ya, aman. Tapi kalau misalnya hydrogel, kalian gores, gue pakai kuku gue juga, gue bikin garis, dia bakalan membekas. Kelihatannya bekasnya ya. Oke, nah itu dia. Itu bekas dari goresan kuku gue. Kebayang kalau misalnya lebih tajam dari ini. Kebayang kalau misalnya ternyata kunci kah atau apa. Jadi kalau misalnya buat kalian yang suka naro-naro smartphone kalian
gabung sama benda-benda keras yang lain, gue sih sarannya ya untuk tempered glass aja. Tapi kalau misalnya kalian emang segitu neatnya, segitu rapinya, segitu apiknya bawa smartphone kalian, misalnya kalian sarungin atau kalian pakai case yang flip gitu ya, jadi ketutup untuk layarnya atau kayak gimana, hydrogel pun oke, gitu ya. Jadi sebetulnya untuk yang goresan-goresan tadi itu yang tadi gue buat di hydrogel itu dia butuh waktu. Dia nggak akan kayak gitu sih, dia tetap bakalan hilang karena ada sistem self healingnya. Jadi akan hilang itu goresan-goresan itu, tapi butuh waktu. Waktunya ya antara 1 sampai mungkin sampai 5 hari atau berapa hari, tergantung dari ketebalan goresannya. Makin tebal goresannya, makin lama waktu yang dibutuhkan untuk hydrogel ini balik ke bentuk semula. Kalau tempered glass, pada saat kalian gores-gores kayak tadi, aman-aman aja gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada yang nanya, kira-kira untuk gaming, untuk bermain game, itu better hydrogel kah atau tempered glass? Jawabannya cuma satu, dua-duanya sama. Nggak ada yang lebih enak, nggak ada yang lebih buruk, nggak ada yang lebih nggak enak. Pokoknya sebenarnya dua-duanya sama aja, karena feel untuk bermain game itu kan yang dibutuhkan pertama sensitivitas dan juga feel dari keset atau enggaknya. Seperti yang tadi gue bilang, untuk feel-nya dua-duanya sama kok, as long nggak basah. Selama nggak basah, feel-nya sama aja. Dan pun basah, perbedaannya nggak terlalu banyak. Tapi memang lebih keset si hydrogel, jadi mungkin akan lebih enak kalau kalian nge-game pakai hydrogel. Tapi tempered glass nggak separah itu juga kok, masih enak-enak aja gitu ya. Untuk sensitivitas pun, kalau misalnya kalian cuma swipe-swipe doang, itu masih enak juga gitu loh. Kemarin gue sempat membahas sensitivitas itu kaitannya dengan fingerprint yang ada di bagian layar. Itu karena ada beberapa pengalaman yang bilang kalau pakai tempered glass itu susah bacanya nih fingerprint untuk di layarnya. Tapi balik lagi, kalau misalnya untuk sekedar swipe-swipe, untuk main game dan lain sebagainya, dua-duanya punya sensitivitas ya yang kurang lebih sama. Oke, teman-teman, jadi itu aja sih perbandingan tambahan yang bisa gue kasih ke kalian. Dan balik lagi, gue nggak bilang ini lebih bagus, itu lebih bagus, ini lebih jelek, itu lebih jelek. Karena semua itu balik lagi ke kebutuhan kalian dan preferensi kalian masing-masing. Dan gue bilang ke kalian, gue kasih saran ke kalian, screen protector itu nggak, istilahnya apa ya? Kalian nggak bisa mengharapkan screen protector itu melakukan semuanya. Karena screen protector itu adalah tambahan perlindungan. Yang namanya tambahan pasti ada utamanya, dan pelindung utama dari smartphone kalian seperti yang tadi gue bilang adalah diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian ingin smartphone kalian awet, screen-nya aman, nggak kegores kah, nggak pecah dan lain sebagainya, kalianlah yang harus menjaga smartphone kalian. Screen protector, case dan lain sebagainya itu hanya sebagai tambahan gitu ya. Oh, sama tambahan satu lagi, kemarin ada yang mengatakan bahwa oh hydrogel nggak separah itu kok kalau jatuh dan lain sebagainya. Gue bisa bilang, gue hanya membandingkan dua-duanya. Jadi gue hanya membandingkan sebagai barangnya, hydrogel dan tempered glass. Kalau misalnya kondisinya sama, jatuhnya sama, surface atau permukaan tempat jatuhnya sama, posisi jatuhnya sama, HP-nya sama, dan semua kondisinya itu sama, hydrogel itu memberikan perlindungan yang lebih kecil, yang lebih rendah daripada tempered glass gitu ya. Bukan berarti ya, hydrogel itu pasti pecah, bukan berarti tempered glass itu nggak akan pecah, nggak kayak gitu. Tapi secara apa ya, secara hitung-hitungan, tempered glass itu lebih kuat daripada hydrogel gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi itu tadi video yang gue buat untuk memberi tambahan perbandingan antara hydrogel dari Hydra Plus dan juga tempered glass dari Copper Indonesia. Kalau misalnya kalian udah menentukan pilihan, kalian cocok sama yang mana, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa either ke halaman official store-nya Hydra Plus kalau kalian memilih hydrogel, atau Copper Indonesia kalau kalian memilih tempered glass gitu ya. Oke teman-teman, jadi setelah kalian menonton video ini, kalian tahu ada beberapa tambahan perbandingan antara hydrogel dari Hydra Plus dan juga tempered glass dari Copper Indonesia. And now, you know more.